Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bentuk akar. Kita akan belajar tentang akar senama dan sejenis. Ini penting karena kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nanti di video perkalian pembagian itu juga diperlukan nih akar senama dan akar sejenis. Jadi apa sih akar senama? Akar senama itu adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Pangkatnya aja ya. Beberapa contoh dari akar senama, misalnya akar 3, akar 5, ya, atau akar 7. Ini semua sama-sama akar pangkat 2, ya. Jadi ini disebut akar senama. Atau akar pangkat 3 dari 3, akar pangkat 3 dari 4. Dia juga senama dengan akar pangkat 3 dari 7, ya. Atau akar pangkat 4 dari 3, akar pangkat 4 dari 7, juga akar pangkat 4 dari 8. Misalnya seperti itu. Nah, kalau akar sejenis ini sedikit berbeda ya. Dia memiliki pangkat akar yang sama dan bilangannya juga sama. Ya, jadi bilangan di bawah akarnya juga sama. Bilangan di depannya boleh berbeda. Contoh, kakak punya akar 3 dan 2 akar 3. Yang penting ininya nih, akarnya dan bagian dalamnya. Ini ibarat sama seperti aljabar, kakak punya A dan kakak punya 2A. Atau kakak punya jeruk dan kakak punya 2 jeruk, ya. Ini sama-sama jeruk gitu. Contoh lagi yang ini, ya, yang kita lihat cuma akarnya saja. Akarnya sama, pangkatnya dan isinya. Ini ibarat kita punya 3x dan kita punya 2x, ya, seperti pada aljabar. Atau contohnya lagi yang ini. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata penjumlahan dan pengurangan akar hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Jadi harus sama persis pangkat dari akarnya juga bilangan di dalam akarnya. Nah, ini contohnya ya. Kakak punya akar 3 ditambah 3 akar 3. Ini bisa dijumlahkan. Sehingga hasilnya menjadi 4 akar 3. Tapi kalau kakak punya akar 3 ditambah akar pangkat 3 dari 3, ini tidak bisa kakak jumlahkan. Ya. Hasilnya tidak ada. Hasilnya tetap dalam bentuk seperti ini. Walaupun bilangan di dalamnya sama, tetapi pangkat dari akarnya beda. Jadi tidak boleh, ya, hati-hati. Contoh, misalnya seperti ini. Ini semua sudah sama. Akarnya akar 2. Maka kita tinggal jumlahkan seperti biasa. 4 ditambah 5, 9. 9 dikurang 6, 3. Maka 3 akar 2. Gampang kan? Nah, ini contohnya seperti ini. Wah, ini sekarang ada 2 nih. Ada yang akar pangkat 3 dari 3. Akar pangkat 3 dari 3. Maka dia bisanya dikurangkan atau dijumlahkan dengan ini ya. Sehingga hasilnya adalah 9 dikurang 5 itu 4. Akar pangkat 3 dari 3. Kemudian kita punya akar 5. Nah, ini tersendiri. Tidak bisa kita jumlahkan dengan yang ini ya. Karena beda. Pangkatnya beda, isinya beda. Ini sama ini. 3 ditambah 2, hasil 5. Tambah 5 akar 2. Hasil akhirnya ya seperti ini. Tidak bisa kita apa-apain. Ini kalaupun pangkatnya sama ya. Misalnya 9 akar 5 ditambah 2. Ini akar 5 ya. Tambah 2 akar 3. Nah, ini juga tidak bisa dijumlahkan. Walaupun pangkatnya sama. Tapi isinya beda. Jadi kalau penjumlahan atau pengurangan harus sama persis. Baik pangkat maupun bilangannya. Nah, terus gimana nih Kak soal yang ini? Soal ini angkanya nggak sama persis. Nah, kalau ketemu soal ini, maka artinya kita harus sederhanakan dulu akarnya. Jangan-jangan hasil akhirnya, hasil sederhananya sama. Sederhananya gimana Kak? Ingat ya, kakak sudah ajarkan di video sebelumnya. Nanti cek di sini nih ya. Akar 18. Kita bikin dulu jadi perkalian faktor prima.
akar 18 itu berapa ya? 18 itu di sini deh. 18 itu 2 dikali 9, 3 dikali 3. Maka kalau yang akar 18, kakak punya akar dari 2 dikali 3 pangkat 2. Yang bisa keluar 3 pangkat 2-nya ya. Jadi 3 akar 2. Oh, kakak punya 3 akar 2 ditambah 50. Nah, 50 kita kerjakan nih. 50 itu 5 kali 10. 10 itu 2 kali 5. Oh, ternyata yang 50 ini adalah akar dari 2 dikali 5 kuadrat. Yang bisa keluar ini ya. Maka kita punya 5 akar 2. Ditambah 5 akar 2. Sekarang yang 72. 72 itu adalah 8 dikali 9 ya. Ini 8 itu 2 pangkat 3, 9 itu 2 pangkat 2. Boleh nih kalau kalian sudah cepat, biasanya bisa seperti ini. Tapi kalau masih bingung, boleh ya, 8-nya bagi 2 dulu, 9-nya bagi 3. Ini 3 pangkat 2. Sehingga akar 72 itu ternyata adalah akar 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya bisa keluar dengan mudah, karena dia pas banget. Angkanya sama dengan si akar 3. 2 pangkat 3 ini pangkatnya 3, kita bagi dengan 2, hasilnya 1, sisa 1. Hasil 1 keluar, sisa 1 di sini. Ternyata kita punya 6 akar 2. Maka dikurang dengan 6 akar 2. Wah, artinya kita di sini punya 3 akar 2 ditambah 5 akar 2, 8 akar 2, 8 dikurang 6. Oh, ternyata hasil akhirnya adalah 2 akar 2. Jadi mudah ya. Yang penting kita bisa menyederhanakan mereka terlebih dahulu. Nah, kita sekarang coba yang ini lebih panjang. Yang ini dulu ya, 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Akar dari 3 pangkat 3. Maka ini adalah 3 akar 3. Pangkat 3 dibagi dengan pangkat 2. Hasilnya 1, sisa 1 masih di dalam. 50 tadi kita sudah punya. 50 itu tadi adalah 5 akar 2. Oke. 32. 32 itu 4 dikali 8. 2 dikali 2. 2 dikali 4. 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini adalah akar dari 2 pangkat 5. Pangkat 5 dibagi dengan pangkat 2. Ya, hasilnya 2 taruh di luar, sisanya 1 taruh di dalam. Dikurang 12. 12 ini adalah akar dari 4 kali 3 ya. Terkadang kalau kita terpikir seperti ini juga boleh loh. Tidak harus pakai pohon faktor ya. 4-nya bisa keluar. 2 akar 3. Artinya ini bisa kita tulis menjadi 3 akar 3 dikurang 5 akar 2 ditambah 4 ya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 akar 2 dikurang 2 akar 3. Maka yang akar 3 dengan yang akar 3. 3 dikurangkan 2. Maka hasilnya 1. 1 tidak usah ditulis. Langsung akar 3. Yang ini dengan yang ini. Minus 5 ditambah 4. Minus 1 tidak usah tulis. Akar 2. Maka hasilnya adalah akar 3 minus akar 2. Gampang ya? Nah, sekarang kakak kasih ini. Lebih susah lagi ya. Ada pecahan kak. Gimana dong nih? Artinya harus dirasionalkan terlebih dahulu. Ya. Kalau kita lihat, ini tidak berubah. Ini sudah oke, karena dia akar 5. Akar 5 itu adalah bilangan prima. Sudah clear. Ini juga sudah oke, karena dia akar 5 juga. Oke. Maka yang problem adalah yang akar 20. Ini menjadi akar 4 dikali 5 ya. 4-nya bisa keluar dari akar. Menjadi 2 akar 5. Beres. Tinggal yang ini. 10 per akar 5. Jadi ini adalah 10 per akar 5. Harus kita kalikan akar 5 per akar 5. Namanya kita rasionalkan. Kakak sudah ajarkan di salah satu video kakak juga ya. Nanti di sebelah kanan atas boleh diklik.
Ini menjadi 10 akar 5 dibagi 5. Atau 2 akar 5. Nah, sehingga ini bisa kita tulis kembali menjadi 2 akar 5. Akar 5 dulu ya. Yang ini akar 5. Ditambah 2 akar 5. Dikurang 2 akar 5. Dikurang 10 akar 5. 1 ditambah 2 dikurang, atau ini dikurangin habis nih ya. 1 dikurang 10. Berarti hasil akhirnya adalah minus 9 akar 5. Oh, gampang ya. Jadi yang penting kalau ketemu begini jangan khawatir dulu. Disederhanakan, dirasionalkan. Jangan-jangan bisa dikerjakan gitu ya. Jangan kamu skip, atau kalau esai Bu tidak bisa dikerjakan Bu, akarnya beda. Nah, jangan begitu. Oke. Kita coba lagi untuk yang ini. Wah, ini acak adut nih. Acak adut ya. Karena beda-beda semua nih. Harus kita bereskan dulu. 75 itu adalah 3 dikali 25. 5 sama 5. Maka kita di sini punya akar 2 dikali 5 kuadrat. 5 akar 2. Ya, beres nih si 75. Yang ini, ya ini ngomong-ngomong kakak ngerjakannya masing-masing kakak beresin dulu. Kakak tulis ulang, baru kita bisa kerjakannya. Ini berarti perlu dirasionalkan. Berarti ini 6 akar 3/2. Berarti dikali 2/2. Supaya 2-nya bisa keluar dari akar. 6 akar 6/4. 4-nya boleh keluar. 6/2 akar 6. Atau 3 akar 6. Oke ya. Oke, sekarang si 48. Si 48 itu artinya 6 dikali 8. 2 dikali 3. 2 kali 4. 2 kali 2. Maka ini adalah 2 pangkat 4 dikali 3. Ada akarnya ya. Maka ini hasilnya, ini boleh keluar. Jadi 2 pangkat 2 akar 3. Oke. Sekarang tinggal sini nih. 2 akar 2/3. Berarti dikalikan dengan 3/3. Sehingga kita punya 2 akar 6/9. 9-nya boleh keluar. Jadi 2/3 akar 6. Sehingga kalau ditulis ulang, kita sekarang punya 5 akar 2 ditambah 3 akar 6 dikurang 4. 2 pangkat 2 ya. 4 akar 3 dikurang 2/3 akar 6. Jadi ini masing-masing sudah disederhanakan menjadi seperti ini. Maka yang bisa dikerjakan hanya ini aja nih ya. Kenapa? Karena ini sudah berdiri sendiri. Ini kita punya 5 akar 2 dikurang 4 akar 3 gitu ya. 3 dikurang 2/3 berarti ditambah 2 1/3 akar 6. Ini jawaban akhirnya. Jadi ini tidak bisa dijumlahkan karena mereka akarnya tidak sejenis ya. Kira-kira seperti itu untuk penjumlahan dan pengurangan akar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman di kelas. Dikasih tahu teman-teman di kelasnya ya. Jangan lupa like videonya, di-share di WhatsApp, di grup. Dan subscribe channel Lego Les, juga follow Instagramnya Lego Les. Terima kasih.